Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open, grup STS diskusi dan rekomendasi Mei 2023. Tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei 2023. Dan apa itu grup diskusi dan rekomendasi Mei? Kita lihat dulu yang bulan April teman-teman. Nah tentu aja kalau yang grup rekom, kita ada rekom saham harian ya, dari gorengan dan swing. Nah masuk bisa di sini seperti ini bentuk rekomnya teman-teman. Nah guys ya, kalau yang cuan-cuan udah kita kasih cuan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada yang buy 2 kita buy 2, kalau ada yang CL ya kita akan info CL. Oke, terus yang kedua adalah menu swing. Nah, swing juga ada seperti ini teman-teman, kayak SMR, A, BMR dan semua udah kita kasih plan seperti ini untuk si menu swing. Nice ya, bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya kalau belum jelas ya, Mas Pur bisa lihat video di atas dulu kalau belum jelas. Kalau misalnya masih belum jelas juga, Mas Pur bisa tanya-tanya aja, kontak saya semua ada di deskripsi, langsung tanya aja ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO lagi, yaitu Jatis Mobile, yaitu PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. Nah ini adalah perusahaan teknologi juga guys ya. Udah banyak banget ya saham teknologi yang listing di bursa kita belakangan ini. Jadi istilahnya ya Mas Bro punya banyak pilihan nih. Contohnya Elite, IRS, apalagi ya yang baru-baru ini listing seperti itu guys. Nah kita lihat di sini untuk periode bubulnya tanggal 11 sampai tanggal 14. Nah ini termasuk saham teknologi ya, dengan istilahnya IPO yang termasuk paling menarik kalau menurut saya guys ya. Mungkin yang menarik yang sebelumnya adalah BSBK. BSBK itu kan IPO-nya juga mantap banget ya. Kalau BSBK memang sekarang 50 kalau BSBK sih. Cuman IPO-nya ini luar biasa guys. Volumenya gede ya nggak? Jatahnya juga lumayan, cuannya bisa sangat luber karena volumenya tuh gede. Mantap banget. Untuk warnanya juga gede. Nah, si ini ya Jati ini juga sama teman-teman. Warnanya itu 1:1 papan pengembangan, dan saya kira ini akan serame BSBK waktu IPO kemarin ya guys ya. Filenya maksudnya nilai transaksinya akan gede nih guys. Nah Mas bisa perhatikan saham ini nanti kalau mau listing ya. Nah oke, kita langsung lihat aja ke bagian prospektus. Ya sorry. Untuk harganya ini juga menarik ya, cuman cepet ya. Semoga aja deal di cepet kayak BSBK guys. Oke, kita lihat penjamin emisinya yaitu HD dan AHA ya. HD, KGI, dan AHA Sinhan. Nah, coba kita lihat historis dari HD ya. Yang terakhir adalah ASA guys ya. Kalau nggak salah nih guys ya. Ini adalah HD, si ASA. Nah, saat HD ini ngewain ASA, ini luar biasa guys ya. Arahnya 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali arah teman-teman. Nice, terus Dewi. Nah, ini HD juga guys, si Dewi guys ya. Si Dewi juga arah 3 kali teman-teman. Dan si HD ini emang belakangan ini kalau ngipoin saham tuh keren. Terus agak lama lagi yaitu IPPE. Nah IPPE 50 ya untuk IPPE untuk saat ini. Tapi kalau pas waktu IPO guys, arah 4 kali. Dan ya mantap. Terus OBMD. OBMD di sini ini yang udah lama banget. Ini OBMD arah nggak sih guys ya? Arah sekali ya apa enggak guys? Kebongkar ya, gini enggak ya. Untuk si OBMD ini cuman enggak arah, cuman masih bisa dijual di hari pertama. Oke, terus SBMA ini yang terakhir guys. Nah kalau yang lebih lama-lama lagi masuk bisa lihat sendiri historisnya, ini kelamaan guys kita bahasnya. Oke, ini SBMA 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali arah. Jadi istilahnya dari kelima saham yang udah kita bahas ini cuman OBMD yang agak bermasalah, yang lain arah berjilid-jilid. Oke, yang kedua adalah AHA ya, yaitu Sweet. Ini yang terakhir. Sweet Hotel guys ya. Sweet Hotel, kita di sini kita lihat ARA ya di hari pertama guys ya. ARA cuman dia closing hijau, nggak lock ARA. Oke, terus selanjutnya adalah Soul. Nah ini papan akselerasi sebenarnya nggak bisa dibandingin ya. Kalau Soul ini memang kena banting ya. Habis lah di Soul. Saya kena CL guys di Soul. Saya CL di sini nih. Anjir kampret gitu. Saya CL di sini nih di tanggal 11. Jadi ARB-nya 1, 2, 3, 4 kali ARB bangke karena. Oke, terus WGSH. Makanya saya benci banget sama si Sinhan kok. Oke, WGSH di sini arah 1, 2, 3, 4, 5 kali arah ya. Jadi kalau AHA ini memang kurang bagus ya. Sweet sama Soul-nya WGSH doang yang bagus, yang agak lama. Cuman Sweet sama Soul-nya kurang bagus. Nah, semoga aja yang ikut AHD ya, yang gede guys. Oke, kita lihat langsung aja ke bagian prospektus.
Nah, yaitu yang pertama adalah nomor 15 dulu guys. Ini cepet aja kita guys ya. Karena ini hari bursa ya, kita jam bursa, bentar lagi kita akan bikin rekom. Nah, kita lihat di sini untuk penawaran umum perdana saham ya. Jumlah yang tawaran adalah segini teman-teman. Itu sekitar 20% dari keseluruhan modal disetor. Untuk nilai nominal adalah 20. Nah, ini PBV-nya sebenarnya nggak terlalu tinggi ya untuk saham teknologi ya, sekelas saham tekno. Dan untuk harga penawarannya 100 sampai 120, nilai emisinya yaitu sekitar 65 miliaran. Kecil, guys. Nilai emisinya kecil, bonus waranya gede. Nah, ini biasanya yang rame kayak gini. Nilai emisinya kecil, bonus waranya gede. Karena kalau kita lihat di sini bonus waranya 1:1. Buy one get one free. Warnanya gede guys ya, 1:1. Udah gitu nilai emisinya kecil. Ini udah pasti jatahnya sedikit. Nah, ini bisa jadi istilahnya target IPO berikutnya kalau Mas Bro mau ikutan IPO ya. Oke, untuk yang lebih menarik lagi adalah dari pelaksanaan waran seri 1 adalah di 250. Jadi pede banget guys ya. BSBK aja nembusin harga tembus waran loh waktu itu ya. Walaupun turun ke 50 tapi kan dia nembusin harga tembus waran. Kalau ini sampai nembus harga tembus waran, wah ini cuannya ini luar biasa banyak. Gila ya, kalau dari 100 ke 250 tuh udah berapa persen plus warannya cuan. Oke, terus lanjut guys ya ke bagian nomor 15 yaitu struktur permodalan, yaitu Jati Piranti Solusindo Aman Ayah Anak. Nah ini guys ya pengendali dari Jati. Nah nanti kalau udah ada masyarakatnya jadi 16%, warannya 16%, jadi total masyarakat nanti adalah 32% setelah penembusan waran. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 17 teman-teman. Nah ini adalah laporan posisi keuangan. Nah di sini kalau kita lihat hutangnya teman-teman ya, total hutang ya, liability-nya terpantau terus naik. Dan kalau kita lihat ekuitas di sini, ekuitasnya di bawah liabilitas. Nah ini kayak Halo ya. Halo itu ekuitasnya di bawah liabilitas, tapi nggak segede Halo sih hutangnya. Masih di bawah 200%. Tapi ya bisa dilihat di sini hutangnya ini lebih gede daripada modal. Jadi DER-nya nanti di atas 100% teman-teman. Jadi ya tetap aja bikin kita lebih berhati-hati lah untuk nyimpen saham ini tentunya ya. Tapi kalau IPO Hunter ya libas aja guys. Nggak masalah hutang gede juga. Minus pun nggak masalah. Kayak Halo kan minus kan. Tapi kita ikut IPO cuan juga. Oke, terus kita lihat di sini untuk laba usaha teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini laba usaha tahun berjalan. Nah kalau kita lihat di sini di bulan Desember teman-teman ya, ini guys di sini guys. Itu 23 ya, 20 ini tahun 2022 teman-teman ya. Itu 23 miliar. Nah kalau kita lihat di sini memang profit di tahun 2022 itu yang terbesar teman-teman ya. Yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya cuma 3M, ini 13M. Tahun 2022 langsung melonjak jadi 23M. Nah, artinya ini perusahaan ini memang benar-benar IPO saat dia di atas angin. Saat bagus-bagusnya profitnya dia IPO. Nah, ini guys, yang bagus tuh seperti ini ya. Lagi perusahaan itu lagi outstanding gitu ya, lagi bagus-bagusnya dia IPO. Bukan lagi pas nggak ada modal ya, utangnya gede ya, pengen bayar utang baru dia IPO. Kan kayaknya nggak etis banget ya, nyari duit kok kayak gitu ya. Kalau kayak gini emang perusahaannya lagi bagus, profitnya lagi gede, terus perusahaannya lagi ekspansi ya, lagi rame, IPO. Nah itulah yang tepat sih kalau menurut saya guys. Nice, terus selanjutnya adalah nomor 17 terus dividen nomor 20 teman-teman. Nah ini nomor 20 dia adalah kebijakan dividen. Yaitu perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan sebanyak-banyaknya 30% dari seluruh laba berjalan mulai tahun buku 2023. Nah artinya tahun depan guys, ini mau bagi dividen 30% dari laba. Mantap ya. Semoga tahun 2023 profitnya lebih gede daripada 2022, biar nanti bagi dividen. Guys ya. Oke, terus nomor 30 yaitu pembatasan. Tentu aja ya perusahaan seperti ini ya, pengembangan seperti itu harus ada pembatasan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya untuk pembatasan guys ya. Di sini ditahan 8 bulan ya. Ini nggak boleh mengalihkan sebagian atau seluruhnya saham yang dimilikinya selama 8 bulan. Artinya tadi ya 2 PT yang jadi pengendali 80 dan 20% tadi akan di-lock selama 8 bulan. Oke, tapi kalau PT sih kayaknya aman teman-teman ya. Kalau PT sih semoganya aman. Kalau yang orang-orang itu guys ya, kalau yang istilahnya pemiliknya itu orang-orang pribadi gitu ya. Nah itu biasanya yang suka ngelanggar sih.
kalau ngelanggar. Kalau yang PT sih kayaknya aman aja, jarang sih yang ngejual seperti itu waktu masa lockup. Oke, terus nomor 34 teman-teman nih, ada apa nih guys ya? Oke, nomor 34 yaitu pernyataan hutang. Nah, ini penting guys karena memang perusahaan ini DER-nya lebih gede daripada ekuitas. Liabilitasnya lebih gede daripada ekuitas ya, DER-nya gede. Nah, utangnya itu di mana teman-teman ya? Ternyata dia liabilitas jangka pendek teman-teman, yaitu di pihak ketiga. Nah, utangnya itu ternyata hutang ke pihak ketiga. Nah, kalau teman-teman itu ngelihat sebuah perusahaan yang mempunyai hutangnya itu gede, Mas Bro itu harus lihat ya. Kalau hutang bank, dia punya hutang bank ya, itu Mas Bro harus hati-hati. Kalau dia punya hutang bank itu Mas Bro harus hati-hati kalau hutangnya gede. Misalnya hutangnya perusahaan itu gede tapi porsinya gedenya di bank. Nah, itu kan ada bunga guys, ada bunga. Terus bank juga lebih ketat seperti itu kan. Dia harus berhati-hati. Tapi kalau si ini ya, Jati ini hutangnya ke pihak ketiga, yaitu istilahnya ke supplier atau partner bisnisnya. Ini yang gede hutangnya. Jadi kalau kita lihat di sini hutang banknya itu cuman 5 miliaran. Nah, yang lain itu kan hutang ke pihak ketiga. Jadi kalau pihak ketiga itu biasanya teman-teman, kalau ini loh guys ya, kalau lo utang ke temen lah ya, lo utang ke temen terus misalnya belum sanggup bayar, kita tinggal ngomong aja, bro, gue belum punya duit nih, minta tenggat waktu ya. Terus kadang-kadang juga teman bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak ada bunga ya nggak, seperti itu. Jadi nggak saklek lah. Tapi kalau bank beda, kalau bank nggak bisa perpanjang dong, jangan kasih bunga, kan nggak bisa kalau banknya. Nah, jadi istilahnya kalau menurut saya sih lebih aman utang ke kayak gini pihak ketiga seperti itu guys ya. Jadi kalau menurut saya sih hutang si Jati ini agak sedikit aman lah, walaupun ya tetap nggak aman juga, tapi agak sedikit santai. Terus 86 teman-teman ya. 86 kita lihat di sini 11 menit. Nah, ini adalah sumber daya manusia atau jumlah karyawan teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini jumlah karyawannya dari tahun 2020. Nah, nih ya, tahun 2019 ke tahun 2020 dia turun. Pandemi, wajar ya. Terus pandemi mulai selesai, dia mulai nambah karyawan lagi. Nah, artinya memang perusahaan ini jalan ya. Waktu memang pandemi mah agak sedikit menurun, cuman setelah selesai pandemi dia naik lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri perusahaan yang survive. Kalau habis pandemi turun terus dia nggak bangkit-bangkit, hancur gitu kan. Nah, dari kali ini yang bagus guys. Jadi memang benar-benar udah mulai ekonomi membaik, dia naik. Jadi istilahnya produk-produknya itu kalau nggak ada pandemi itu tetap selalu dibutuhkan. Nah, ini ciri-ciri perusahaan yang kalau menurut saya sih bagus guys. Nah, ini ini guys sudah ya. Terus udah selesai teman-teman ya. Oke. Ya, untuk perusahaan ini bergerak di bidang apa gitu ya. Teman-teman mungkin masih agak bingung. Ternyata ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di banyak banget bidang teman-teman ya. Di banyak bidang ya, terutama dia ke bagian teknologi. Mas bisa lihat di sini aja guys ya, yaitu di bagian websitenya dia langsung, yaitu di jatis.com. Nah, ini di sini jelas ya dari companies, industri. Ya, ini bergerak di bidang apa, teman-teman bisa baca di sini pakai bahasa Inggris. Oke ya, langsung bisa baca saja. Ini dia our client. Nah, ini adalah klien-klien dari Jatis. Ini ternyata banyak dan perusahaan-perusahaan gede juga teman-teman. Nah, ini guys ya. Oke. Nice, terus kita langsung lihat aja ke bagian kayak ini. Rasio keuangan. Nah, harganya cepet sampai 120. Kalau kita lihat di sini teman-teman, harga bukunya sekitaran 34-35 perak. Nah, kalau di list 100 tuh PBV-nya 2,8. Nah, dengan PBV 2,8 ini nggak terlalu mahal loh. Yang kemarin kita bahas saham apa tuh? Yang terakhir kita bahas ya. Apa sih ya? Itu kan PBV-nya 8 kali teman-teman. Nah, ini ya sama-sama teknologi gitu ya, mirip-mirip gitu ya, dia termasuk teknologi juga. Walaupun dia tulisannya consumer cyclicals, cuman dia tekno juga kalau menurut saya guys ya, Sido itu. Nah, kita lihat di sini untuk PBV-nya lebih murah lebih murah Jati. Nah, terus untuk PER-nya ini juga lumayan gede teman-teman, yaitu PER-nya sekitar 12 kali. Terus untuk DER-nya itu sekitaran 9197. Nah, ini yang jadi agak sedikit masalah tuh di sini sebenarnya.
Tapi ya kita udah breakdown tadi, ternyata hutang banknya kecil. Ya kebanyakan hutangnya ke pihak ketiga atau partner seperti itu guys. Terus untuk return of equity-nya itu gede ya, 22%. Jadi Jati ini nguntungnya gede loh. Ya namanya perusahaan tekno gitu kan, modalnya kecil. Jadi kalau perusahaan teknologi itu biasanya itu modal awalnya doang yang gede, beli perangkat komputer, beli nyewa hosting lah segala macem, awalnya doang setahun di awal gitu. Nanti kalau udah jalan biasanya ya udah tinggal profitnya aja gitu, tinggal untungnya. Jadi biasanya kalau perusahaan tekno itu harusnya ROE-nya memang gede. Untungnya memang gede harusnya. Karena memang modal besarnya di awal doang, yang beli komputer, beli peralatan lah seperti itu. Oke, terus untuk caps-nya itu sekitaran 261 miliar sampai 300 miliaran. Jadi termasuk gorengan ya, small cap seperti itu guys ya. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya IPO yang sangat menarik teman-teman ya. Perusahaannya juga dijualnya nggak terlalu mahal, ya valuasinya nggak terlalu mahal. Untungnya juga gede nih profitnya guys ya. Profitnya gede, jadi kalau perusahaan yang profit gede itu otomatis dia punya kas yang gede. Kalau dia punya kas yang gede, dia mau ekspansi itu gampang. Gitu guys. Jadi istilahnya untuk prospek kedepannya juga lumayan bagus. Ya, terus untuk yang selanjutnya adalah warannya itu 1:1, ini menggiurkan banget bagi IPO Hunter. Terus selanjutnya memang hutangnya sih gede, cuman kita udah breakdown tadi, ternyata hutangnya banknya itu cuman sedikit, jadi masih sedikit aman. Jadi kalau saya sih ini pasti akan ikut guys ya. Saya pasti akan ikut dan mungkin kalau semoga aja dia sendiri, semoga ya. Nggak bareng-bareng kayak yang lain biar kita nggak kebagi seperti itu. Saya berharap banget si Jati ini IPO-nya sendiri solo gitu. Wow, solo agak jauh gitu ya sama yang lain, bisa arah 3-4 kali. Begitu guys ya. Oke, mungkin itu sama dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.